Prajurit TNI Babinsa Koramil 24 Lembah Selawa Kodim 0101 Aceh Besar membantu para siswa SD dari desa Pancakubu menyeberangi sungai. Hal ini dilakukan karena kondisi air sungai yang deras pasca hujan, sementara akses jembatan belum tersedia. Satu persatu siswa dari Gampung atau Desa Pancakubu digendong oleh beberapa prajurit TNI Babinsa Koramil 24 Lembah Selawa Kodim 0101 Aceh Besar. Bahkan ada prajurit yang menggendong dua siswa sekaligus. Para siswa SD Panca ini harus ke sekolah untuk mengambil rapot. Ada juga prajurit yang menggendong seorang warga lansia sakit yang ingin berobat ke puskesmas. Dan Ramil 24 Lembah Selawah, Kapten CHB Ridwan mengatakan, hal ini dilakukan anggota Babinsa karena air sungai lebih deras dari biasanya, disebabkan kondisi hujan selama 2 hari, guna memastikan keselamatan para siswa yang ingin ke sekolah. Hal ini rutin dilakukan anggota Babinsa Koramil 24 Lembah Selawah jika arus sungai lebih deras dan berisiko untuk dilalui. Ini kalau musim hujan begini kami untuk Babinsanya kami sampaikan di sini dibantu oleh Batuut yang juga tiap hari kalau hujan pasti ke sini untuk mendampingi anak sekolah yang menyeberang. Ditakutkan itu air sungai sering mendadak gitu. Iya. Ini dilakukan pada kondisi tertentu berarti, Pak? Dilakukan waktu kondisi tertentu. Kalau dilihat hujan ataupun udah mendung berat itu Babinsa udah diarahkan ke sini ke Desa Panca. Iya, kalau untuk masyarakat sering kita himbau kalau udah airnya tinggi ya untuk sementara menghentikan penyeberangan dan untuk menunggu waktu sampai airnya surut. Begitu. Berarti dalam kondisi tertentu Gampung ini terisolasi lah Pak ya? Betul Pak, itu kadang-kadang sampai 3-4 hari itu orang ini nggak bisa beraktivitas, nggak bisa keluar atau mencari apa untuk kebutuhan hidup. Karena untuk pasokan sembako dari Panca ke Pancakubu mungkin agak terganggu karena air sungai tinggi. Geci Gampung Pancakubu yang merupakan salah satu kepala desa perempuan termuda yang baru dilantik Bupati beberapa waktu lalu menyampaikan rasa syukur dan terima kasih dengan bantuan dari prajurit Babinsa Koramil 24 Lembah Selawah. Mayasari menjelaskan jika hujan lebat, air sungai sangat berbahaya untuk dilalui anak-anak sekolah dan warga yang ingin mengangkut hasil panen dengan resiko terseret arus. Bahkan pada waktu-waktu tertentu saat ketinggian air sungai meningkat, Desa Pancakubu bisa terisolir selama 2 hingga 3 hari karena air sungai sangat deras dan tidak mungkin dilalui. Kalau kondisi Gampung kami Pancakubu ini ya seperti yang dilihat, kami nyebrang sungai Bapak. Nyebrang sungai seperti anak-anak sekolah juga nyebrang sungai, seperti petani-petani juga kalau orang itu punya panen. Kalau hujan deras juga orang ini harus pangkul, harus nyebrang. Kalau misalkan banjirnya juga deras, banjirnya juga kencang, jadi terpaksa panen-panennya juga harus ditinggal di seberang Pak. Gitu. Kalau air tinggi berarti nggak bisa akses, jalan kami terputus. Putus sama sekali. Iya. Berarti bisa ada waktu-waktu tertentu yang bisa sampai beberapa hari Bu? Ada
kadang-kadang ada. Kadang-kadang sampai 3 hari kami nggak bisa nyebrang. Mungkin dari bulan-bulan akhir-akhir tahun seperti bulan-bulan 12 ini sering hujan-hujan, sering-sering terjadi hujan, makanya sering terjadi banjir sehingga sampai 1, 2 hari atau 3 hari kami nggak bisa nyebrang. Terima kasih juga. Memang dari Babinsa, dari Koramil selalu membantu kami. Seperti orang-orang ini juga tidak bosan-bosannya Pak. Setiap ada kegiatan di desa kami juga tidak pernah ngeluh dengan kondisi desa kami. Kondisi warga Pancakubu menyeberangi sungai untuk menuju desa Panca sudah berlangsung hampir 20 tahun. Hal ini disebabkan belum adanya sarana jembatan penyeberangan yang menghubungkan dua kampung tersebut. Lunjak letar jalan koh keruang, lunjak belanja, lunjak cau ubat, lunjak kedai ulang tamun. Koh keruang kira mak. Ya entah dia nak min. Yang kibat saja payah tan jidang dan rajak maya yon cin. Pulamnya ia letat yang anjir aja. Kadang ia cik tro lengkap apa. Lalu laki yang ke berpegat jembatannya. Lain anan tu berpegang saja berpokok je berpegat jembatannya. Nyo ia kan dari bat air raya je dari sini di pok truk kuno truk dari lampau je di pok. Nyo kan nama tu macu takun. Ya. Nyatro-tro kuno iya. Yang kita lagi doa ya Allah ya Rabbi ya Tuhanku, begitu terima ke oleh bapa-bapa. Kamu nak pula lagi cinyo. Nyata sakit nak. Kamu pegahnya sakit lagi orangnya landa lo. Hanjit apa payah gotong. Payah gotong rame-rame gemeran no. Apa emoto. Jap mau sakit jena labedin. Jembatan yang pernah dibangun pada masa pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Irwandi Yusuf Muhammad Nazar masih belum selesai hingga saat ini. Ya harapannya seperti yang sudah yang dijanjikan bahwa tahun 2022 akan dilaksanakan sambungan jembatan kami. Ya kami mengharapkan agar benar-benar dilaksanakan karena ini menjadi harapan paling besar desa kami, harapan besar masyarakat serta anak-anak desa kami. Jadi kami berharap kepada pemerintah untuk menepati janjinya, Pak, melanjutkan. Berapa warga? Kalau warga dari segi kakak 70 lebih ya, 70 lebih, dari masyarakat mungkin capai 200-an atau lebih, kurang lebih lah. Untuk anak sekolah ada berapa kira-kira? Anak sekolah dari tingkat SD mungkin ada 50 atau kurang 50, kurang lebih 50 Pak. SD, SMP? SMP kalau SMP kami kalau dekat-dekat ini emang nggak ada SMP, jadi kamu harus pergi jauh. Mungkin kalau SMP itu agak kurang sedikit karena kondisi sekolah yang jauh, jadi banyak dari desa kami juga memilih untuk pergi ke Dayah atau tempat-tempat pengajian gitu Pak. Dari Lembah Selawah, Kabupaten Aceh Besar, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.